Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Satu minggu telah berlalu, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau memuji nama Tuhan lagu puji-pujian. Jadi adik-adik, bangkit berdiri, kita mau bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Secara online. Kami percaya
Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta, perayaan turunnya Roh Kudus. Kita bersyukur karena Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kehidupan kita, sehingga kita selalu diajari untuk melakukan kebaikan dan cinta kasih. Untuk itu adik-adik semua, kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, buka buku Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah ya Sumber Rahmat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya
Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, selanjutnya buka buku Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Tetap
marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Mei yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci. Doa
Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Amang selalu berharap dan berdoa buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan selalu memberkati, selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan penuh sukacita untuk selalu setia mengikuti ibadah online kita. Dan adik-adik semua, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats khotbah kita untuk ibadah Minggu Pentakosta ini. Mari persiapkan Alkitabnya, kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Baik adik-adik semuanya, kalau Alkitabnya sudah dibuka, kita akan mempersiapkan hati kita juga untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Karena sukacita besar Engkau sediakan bagi kami dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami yang memimpin kami semuanya di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami sehingga kami dapat memahaminya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama membaca nats firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita bersukacita memperingati dan merayakan hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus sering disebut dengan hari Pentakosta. Pentakosta artinya ke-50, yang menunjukkan bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus dan orang-orang percaya pada waktu itu terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Adik-adik, peristiwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Atau pada hari turunnya Roh Kudus? Apakah ada yang tahu? Nah, supaya kita semua tahu dan bisa mengerti pesan firman Tuhan yang dituliskan lewat nats khotbah kita hari ini, mari adik-adik semua kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik, sekarang kita tahu bahwa ketika Roh Kudus turun, terlihatlah kepada mereka lidah-lidah api dan hinggap kepada murid-murid Yesus dan orang-orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tetapi adik-adik harus diingat bahwa bahasa Roh yang mereka ucapkan itu bisa dimengerti oleh orang lain sebagaimana Roh itu memberikannya kepada mereka. Tadi kita sudah baca dari ayat 6 dan ayat 8. Di sana dituliskan, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Jelas bukan adik-adik bahwa bahasa Roh itu dimengerti oleh setiap orang yang mendengarkan dalam bahasa mereka masing-masing. Tadi ada banyak suku bangsa yang disebutkan dalam ayat 9 sampai ayat 11. Ada orang Partia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, bangsa Roma, orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Luar biasa ya adik-adik. Murid-murid Yesus yang adalah orang Galilea atau orang Yahudi, tetapi dengan Roh Kudus mereka bersaksi dalam berbagai bahasa sehingga semua orang mengerti kesaksian mereka itu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur. Maka Petrus, yaitu salah seorang dari murid Yesus, berkata bahwa mereka semua bukan mabuk anggur. Tetapi peristiwa itu adalah penggenapan kitab para nabi, seperti yang sudah dituliskan oleh Nabi Yoel. Dan kita juga tahu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Yesus juga berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai semua murid-muridnya dan orang-orang percaya. Adik-adik semua, dalam nas khotbah kita dijelaskan bahwa ada banyak hal yang menjadi wujud dari hadirnya Roh Kudus dalam diri kita. Ada yang bernubuat, yaitu hikmat bagi orang-orang tertentu yang bisa melihat masa depan seperti para nabi. Ada yang mendapat penglihatan dan juga yang dapat mengerti mimpi-mimpi. Sekarang apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus?
Sudah. Lalu apa tandanya adik-adik kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu menghasilkan dan melakukan buah-buah Roh Kudus itu sendiri. Apa itu buah-buah Roh Kudus itu adik-adik? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, di sana dituliskan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka yang jelas tidak semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya berbicara dalam bahasa roh. Tidak semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya bernubuat dan memiliki penglihatan-penglihatan. Tetapi pasti semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan hidup di dalam buah-buah roh itu. Nah, adik-adik semua, mari kita rayakan turunnya Roh Kudus dengan menyatakannya melalui perbuatan-perbuatan baik sebagaimana diajarkan oleh Roh Kudus itu kepada kita, yaitu hidup di dalam kasih, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kemurahan, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kelemah lembutan, dan hidup di dalam penguasaan diri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah berfirman, dan dengan sukacita kami menerima kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami hidup dan berbuah, menghasilkan dan melakukan buah-buah Roh Kudus. Dan dengan itulah kami menyatakan bahwa hidup kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menguatkan kami untuk melakukannya, menyertai kami supaya kami tetap setia hidup di dalam roh. Terima kasih Bapa di sorga juga buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah saat ini. Karena Tuhan juga memberkati ibadah kami ini menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan itu juga kami memohon Tuhan memberkati kami semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sama pendeta kita. Saatnya berikan yang terbaik berupa korban persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian di son adong bubuhan Tuhan. Baiklah adik-adik semuanya, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.